Hubungan suami istri bukan sekadar milik mereka saja. Masuk, Tita Bian saat mendengar ketukan pintu. Arisetia tersenyum dari balik pintu lalu mendekati kakaknya. Sebenarnya ia enggan melakukan ini, tetapi rasa penasaran juga takut benar-benar sudah menguasai. Di keluarga Sujarmoko sudah tercipta satu kondisi yang menjadi kesepakatan bahwa tidak berhak bertanya bila memang si yang punya masalah tidak mau bercerita. Dalam kasus ini, rasa khawatir Arisetia mengalahkan tradisi itu. Ia sudah duduk di hadapan Bian, memasang wajah serius, berharap kali ini kakaknya mau menjawab secara jujur. "Ada apa, Riz? Tumben jam segini kamu sudah ke kantor pusat?" tanya Bian. "Mas lagi sibuk ya?" "Begini mas," ujarnya ragu. "Kenapa? Enggak biasanya kamu kayak gini?" tanya Bian, sementara matanya tetap terpaku pada lembaran dokumen. "Mas, begini, katanya 2 hari yang lalu istri Direktur Jaya Konstruksi buat keributan di sini. Benar mas?" tanya Arisetia sembari memainkan ujung meja Bian. Bian sedikit menurunkan kacamata, menatap adiknya dengan curiga. "Kamu tahu dari mana?" tanyanya. Seperti petasan yang tersulut, Arisetia mulai memborbardir Bian dengan banyak pertanyaan. Kejadian Erika labrak Mbak Marisa benar. Lalu soal bayi itu? Tentu saja salah, jawab Bian dengan tegas. Arisetia diam. Bian berusaha untuk tersenyum. Matanya kembali pada helai kertas yang masih digenggam. Ia sedang meninjau ulang kontrak kerjasama dengan pihak Jaya Konstruksi. Setelah kejadian kemarin, tentu saja ia enggan berurusan lagi dengan Samuel, walau ini mencederai prinsipnya tentang sikap profesionalisme. Namun hal ini layak untuk dipertimbangkan. Ia tidak ingin kelak Samuel masih bisa mondar-mandir di perusahaannya. Soal bayi itu, apa masih yakin? Arisetia memelangkan suaranya, khawatir Bian akan merasa tersinggung. Bian meletakkan kembali helai kertas itu, lalu melepaskan kacamata untuk menatap Arisetia secara langsung, tepat beradu mata. "Maksud kamu apa?" Arisetia menelan ludah, khawatir Bian akan murka. "Maksud aku, tuduhan Erika tentang bayi Mbak Risa." Sekarang Mas tanya balik, "Kamu gak percaya sama mbakmu? Kamu ragu sama dia?" cecar Bian. "Maksud aku, kadang ada kesalahan yang gak sadar kita lakukan," lirih Arisetia. Bian mengernyit. "Maksudnya?" "Kamu ngomong muter-muter. Maksud kamu apa, Riz?" desak Bian. "Mas, ingat gak pesta ulang tahun Peter Smoke beberapa bulan yang lalu?" tanyanya. Bian terdiam kemudian kembali menatap Arisetia. "Ya, masih ingat. Dulu Nastiti hadir. Dia sempat lihat Mbak Marisa minum wine yang disajikan." Rahan Bian mengeras. "Maksudnya?" "Mas, sayangnya Nastiti nggak ketemu lagi Mbak Risa. Hanya saja ada yang bilang kalau Pak Samuel bantu Mbak Risa kembali ke kamar." Satu jawaban akan pertanyaan yang selama ini dibisikkan hati Bian seakan menemui jalannya. Ia menatap Arisetia tak percaya. "Nggak yakin sih, tapi malam itu sepertinya mereka tidur satu kamar." Arisetia memelangkan suaranya di ujung kalimat. "Aku khawatir mereka nggak sadar dengan apa yang sudah dilakukan," tambahnya. Bian sungguh berusaha keras untuk berpikir serta memaksa tubuhnya berhenti gemetar. Sejenak, ia memejamkan mata, lalu kembali menatap Arisetia. "Riz, Mas nggak tahu soal itu, soal..." Bian kembali tertunduk, jantungnya seakan dihunus ribuan pedang. "Mas, Aris nggak tahu, ini semua baru gosip. Mbak Risa bisa kasih jawabannya," lanjut Arisetia. Berkali-kali Bian menarik napas dalam-dalam. Kalau hal itu benar terjadi, Marisa pasti cerita sama Mas, dan soal wine, dia melakukan itu untuk menjaga kredibilitas Sujarmoko Group. "Bela Bian, kamu tahu perangai Peter Smoke kan?" tambahnya berusaha menstabilkan deru napas. "Mas, tapi..." "Riz, kalau kita sebagai keluarga nggak mau percaya, siapa lagi yang bisa percaya?" potong Bian. "Ya, maksud aku Mbak Risa bisa klarifikasi minimal ke Mas," tegas Arisetia. "Untuk apa, Aris? Apa Nastiti dengar ini dari Erika? Kamu yakin dia benar atau hanya karangan saja?"
Mas tahu mereka cukup dekat, tapi itu bukan satu alasan kalian untuk menyalahkan Marisa. Lanjut Bia yang mulai terpancing emosi. Bukan gitu Mas. Ya memang kalau kejadian itu terjadi, Mbak Risa pasti cerita sama Mas. Tapi di sini kita harus bertindak, mencari yang salah dan benar, debat Arisetia. Kamu pernah mikirin perasaan Mbak Risa nggak sih? Bagaimana kalau dia dengar hal ini? Aris, Mas nggak cari yang salah juga benar. Mas nggak mau bahas hal ini terus. Mas cuma pesan supaya ibu nggak dengar berita ini. Pasti ada yang senang kalau keluarga kita diterpa musibah. Mas mau kamu dan keluarga yakin dengan apa yang Mas yakini, yaitu anak yang dikandung Marisa adalah darah daging Mas. Bia menatap mata Arisetia, mencoba menepis kecemasannya sendiri. Mungkin saat itu Marisa berada di tempat juga waktu yang salah. Tetapi tolong jangan curigai kami, dirinya. Marisa menggenggam erat kotak makan siang di depan pintu ruangan Bian, mendengarkan perdebatan akan dirinya, kejadian yang benar terjadi. Rahasia itu yang dikatakan adik iparnya adalah kebenaran. Hal yang tidak pernah mampu dibicarakan dengan suaminya. Ia sedikit menggigit bibir lalu membuka pintu ruangan Bian. Mas, ada Aris. Sudah lama di sini. Marisa memutar mata saat Bia menatap senyum paksanya. Lumayan Mbak, jawab Arisetia sambil menggaruk belakang kepalanya. Kamu lupa bekal makan siang Mas. Marisa meletakkan dengan hati-hati bekal makan siang Bian. Ada di jok belakang, tambahnya lagi. Iya aku lupa, maaf. Gimana pertemuan kamu sama pemasok kita di Bintaro tadi? Bian harap pertanyaan ini mampu menepis kecanggungan dirinya dengan Arisetia. Alhamdulillah lancar. Aris, gimana kabar Nastiti? Katanya minggu lalu dia baru pulang dinas dari Pekanbaru ya? Tanya Marisa seolah ia tidak mendengar pembicaraan mereka. Iya Mbak, alhamdulillah. Aris menyeka peluk karena mulai gugup dengan tatapan tajam Marisa. Arisetia merogoh saku celana, meraih ponsel lalu tersenyum lega, menatap nama Nastiti tertera di layar. Halo sayang. Alhamdulillah, jawab Aris. Iya, loh, ada apa Mas? Jawab Nastiti di ujung sambungan. Enggak, ada apa, elak Aris. Ini Mas, aku mau izin jenguk Erika, ucap Nastiti. Erika, ada apa emangnya? Marisa juga biar menoleh kala nama itu disebut. Oh ya udah, aku ikut. Nanti aku jemput kamu di kantor. Tunggu, oke? Bye. Arisetia bangkit. Mas, Mbak, aku pergi dulu ya, pamitnya. Loh, ada apa? Bian melirik Marisa yang sepertinya juga ingin menanyakan hal serupa. Kata Nastiti, kemarin Erika melahirkan, ini mau jenguk, aku pamit dulu ya Mas. Sejenak rasa bersalah yang tidak perlu hadir dalam benak Marisa. Aris, Mbak boleh ikut, pinta Marisa. Bila manusia bisa diberikan satu kesempatan memutar mundur waktu, Bian akan memilih untuk meninggalkan Jakarta, persis seperti yang dahulu diinginkan Marisa, atau tidak, memaksanya untuk bekerja satu kantor dengannya. Alasan ingin selalu bersama ternyata memberikan peluang bagi Samuel untuk bisa kembali merajut asa melalui tali persahabatan. Pengalaman buruk di masa lalu sudah mereka kubur dalam-dalam, tanpa bisa belajar dari kesalahan, tanpa sanggup melihat gelora asmara yang masih meletup-letup saat Samuel menatap Marisa. Bian sedikit melirik istrinya. Ia mengingat kembali semua ucapan adiknya, tetapi Marisa tidak pernah bercerita soal itu. Apa itu hanya kebohongan? Lalu bila itu benar, apa yang harus dia lakukan? Arisetia menunduk sambil membawa dua tentengan Erika. Dia menahan diri kan sebal dari Nastiti. Mereka berjalan saling beriringan di lorong rumah sakit. Semuanya merasa cemas. Nastiti memasuki ruangan dengan sebuah plakat kecil bertuliskan Diamond 1A. Arisetia mengikutiku jejak Nastiti dan tiba-tiba saja Bian menarik tangan Marisa. Kamu yakin? Kita pulang saja ya. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Ayo pulang saja,
ajaknya cemas. Mas, sebentar saja. Ya, aku juga ingin membicarakan sesuatu sama kamu. Tapi sebelumnya, kasih aku kesempatan untuk meluruskan masalahku dengan Erika, tutur Marisa. Tapi itu bukan urusan kita. Jangan merasa bersalah padanya, seru Bian. Mas, aku janji, setelah ini kita benar-benar fokus sama kandunganku, anak kita. Mohon Marisa. Bian mengangguk, tersenyum canggung lalu membukakan pintu untuk Marisa. Tepat seperti dugaan, Samuel pun Erika terkejut bukan main melihat pasangan itu masuk. Bian mengucapkan selamat sembari mengulurkan tangannya. Samuel menerima ucapan itu dengan tetap mencuri pandang pada Marisa, si pujaan hati. Tadi Mas Aris ada di kantor Mas Bian, jadi Nastiti mencoba untuk menjelaskan alasan kedua kakak iparnya bisa ada di sini. Erika tertawa kecil. Terima kasih sudah mau jenguk aku, tuturnya. Marisa tertegun mendapati reaksi ramah Erika sekaligus memberanikan diri untuk mendekat. Sama-sama, maaf, aku gak sempat bawa apa-apa, ucap Marisa sembari meletakkan buket bunga di pangkuan Erika. Gak apa-apa mbak, merepotkan saja, balasnya. Jadi bagaimana keadaan si kecil? Tanya Bian memecah kebekuan. Alhamdulillah, sempat khawatir karena dia gak langsung nangis, tapi sekarang kondisinya lebih baik, jawab Samuel. Marisa, kamu mau jenguk bayinya? Tawar Bian berusaha sebaik mungkin membujuk istrinya agar segera pergi dari sini. Erika memberanikan diri untuk menatap Bian lalu berkata, maaf, apakah kalian bisa meninggalkan kami berdua saja? Mbak Marisa gak keberatan kan? Marisa menatap Bian yang terpaksa tersenyum lalu mengangguk pelan. Baiklah, kali ini Bian akan berusaha mempercayai istrinya. Mereka pergi dengan terpaksa. Nastiti tanpa sadar mengentak-entakkan kaki sembari menggigit bibir. Sesekali mengintip dari jendela kecil di pintu ruangan Erika, memastikan sahabat dan kakak iparnya tidak berkelahi. Arisetia mendekati Nastiti, berbisik pelan, meminta istrinya itu untuk tenang. Tatapan Nastiti menusuknya. Sejurus kemudian, ia mendapatkan cubitan kencang di pinggang. Nastiti kesal, sangat. Bian menarik ujung bibirnya saat mendapati Arisetia meringis. Bagus, rasanya bagi anak manja itu mendapatkan pasangan hidup yang sedikit galak. Kita bisa bicara, tanya Samuel. Bian sedikit melirik lalu berjalan pergi mengikuti langkah Samuel. Ih, mas kamu gimana sih? Kok ajak mereka berdua? Kesel aku sama kamu, protes Nastiti saat Samuel juga Bian sudah semakin menjauh. Maaf dek, balas Arisetia. Nastiti kembali menggigit bibir lalu menatap Erika, juga Marisa yang sama-sama terdiam sekaligus menerka-nerka apa yang dibicarakan oleh keduanya. Hal yang sama juga dirasakan Arisetia. Punggung kakaknya sudah tidak terlihat. Permasalahan ini ditekankan Bian sebagai hal sepele, namun ia yakin hal ini jauh lebih berat dari yang Bian perlihatkan. Semua sikap gugup Bian tidak pernah ia lihat sebelumnya. Marisa tidak mungkin sanggup untuk melakukan hal keji itu kan? Bian dan Marisa sudah menjalani banyak hal yang sulit. Tidak mungkin melakukan kesalahan bodoh juga memalukan. Terlebih Marisa tahu betul beratnya perjuangan mendapatkan Bian, pun sebaliknya. Arisetia hanya bisa berdoa dalam hati. Jangan sampai keluarga Bian hancur karena kesalahpahaman. Jangan sampai hal itu terjadi. Ia tidak bisa membayangkan betapa hancurnya Bian bila bayi itu bukan miliknya. Bersambung.